Halo, kembali lagi di podcast tim redaksi Madekim bareng aku, Anissa. Nah, buat podcast kali ini tentunya aku nggak bakalan sendirian, bakalan ada tamu spesial yang nemenin. Oke, karena tak kenal maka tak sayang ya, jadi langsung aja nih buat masnya perkenalan. Ya, halo semuanya. Kenalin, aku Oka dari mahasiswa Teknik Kimia Industri yang angkatan 2019. Halo Mas Oka, gimana nih kabarnya? Wah, baik banget ya. Lagi puasa-puasa gini, pasti tetap harus semangat sih. Nggak boleh kendor dan loyo. Kayak aku harus tetap semangat terus. Nah, ini Mas Oka ini udah kelihatan banget ya semangatnya buat berbincang-bincang di podcast kali ini. Jadi, FYI nih, Mas Oka ini merupakan PIC di salah satu proker yang ada di Departemen Himadekim, yaitu Departemen Humas. Prokernya namanya apa sih Mas Oka? Namanya itu SPLASH, Speaking Class of Student Association. Wah, namanya aja udah bagus banget ya, Splash gitu. Mungkin bisa dijelasin ya Mas Oka, proker Splash ini tuh kayak gimana sih? Ya, Splash itu ada di latar belakangi karena kita ngelihat nih bahwa di era 4.0 ini diperlukan seseorang dengan hard skill dan soft skill yang memadai. Untuk itu diperlukan media untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa khususnya di bidang soft skill yang tidak didapat di bangku kuliah, yaitu kemampuan berbicara di depan umum. Dan Splash ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan minat, wawasan, serta kemampuan mahasiswa dalam hal berbicara di depan umum guna mempersiapkan mahasiswa untuk bergerak di ranah global. Ini gitu aja. Nah, kayaknya ini keren banget ya Splash ini. Jadi buat tahun ini nih, tema Splash itu apa? Ya, tahun ini kita mengusung tema yaitu An Impactful Vocal Empowerment. Nah, kan Splash tahun ini itu online ya, pasti beda sama tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira perbedaan Splash tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya itu apa? Oh ya, tentu ada sih. Yang paling kerasa adalah keseruannya ya, yang beda banget dari tahun-tahun sebelumnya. Karena dilaksanakan secara online nih, jadi kita ada keterbatasan dalam penyampaian materi yang mana kalau tahun lalu itu kita bisa lihat secara langsung nih apa materinya dalam menyampaikannya, kayak bagaimana angle tubuh saat berbicara, body language, dan hal-hal lainnya yang menunjang keahlian public speaking. Nah, itu sih yang sangat disayangkan. Nah, itu kan tadi kayaknya masuk di kekurangannya gitu ya. Mungkin ini bisa disebutin kelebihan-kelebihan Splash tahun ini tuh apa aja? Ya, kelebihan tahun ini adalah materinya ya. Karena di tahun ini kita menyempurnakan lagi nih materi yang ada pada tahun lalu dengan menambah sedikit materi yang relatable dengan keluhan mahasiswa yang dikemas dengan simulasi di setiap materinya, sehingga peserta tidak hanya dapat berupa materi aja, melainkan prakteknya juga, sehingga pemahaman peserta juga akan lebih maksimal lagi. Nah, buat Mas Oka sendiri nih, sebagai PIC Splash, kira-kira yang dirasain itu kekurangan di proker Splash ini tuh apa aja? Kekurangannya itu rundown-nya ya, molor ya, dari rundown yang sudah ditetapkan. Dan yang sangat disayangkan banget nih, banyak banget yang off cam karena berbagai kendalanya masing-masing. Dan ini membuat acara terasa sepi sih. Walaupun memang antusiasme peserta ini tuh tinggi banget ya, kayak banyak yang nanya dan lain-lain. Karena aku di sini ngeliatnya bukan wajah mereka gitu, melainkan hanya nama mereka aja. Nah, itu yang bikin atmosfer acaranya itu lebih kurang seru aja, jadi terasa sepi aja gitu. Oke, bentar deh. Ini kayaknya Splash itu agak panjang gitu ya. Jadi sebenarnya Splash ini tuh dilaksanain berapa hari? 2 hari. Wah, dalam 2 hari itu kira-kira materinya itu apa aja? Terus antusias peserta di hari pertama sama hari kedua itu gimana? Ya, kalau hari pertama itu ada public speaking, self branding, dan sponsorship. Kalau hari kedua itu ada strategi personal branding, iSplash, sama manajemen sponsorship.
untuk antusiasmenya sih aku lihat gokil banget ya dari banyak dari peserta ini, karena banyak yang tanya. Terus juga aku ngeliat rasa ingin tahu mereka ini tinggi banget nih. Terus juga pas simulasi itu kelihatan banget kalau mereka ini tuh ada rasa sungguh-sungguh banget ngikutin acaranya. Nah, kalau dari penjelasannya Mas Oka nih, kayaknya antusias peserta di Prokers Plus ini kan kayak rame banget gitu ya. Nah, kira-kira outputan di Splash tahun ini tuh apa? Oh ya, dengan berbagai macam banyaknya tips dan trik yang diberikan oleh pemateri yang ada di Splash ini ya, kita mengharapkan nih selepas kegiatan Splash ini bisa meningkatkan rasa berani dan percaya diri para mahasiswa untuk berbicara di depan umum, dan sudah bisa menentukan value diri mereka masing-masing untuk membrandingkan diri mereka keluar. Dan tentunya sesuai tema Splash tahun ini, harapan terbesar adalah para mahasiswa bisa dapat menggerakkan suatu orang atau kelompok lewat bicara atau speak untuk memimpin peradaban, bergerak ke era yang lebih maju lagi. Oke. Jadi ini karena udah masuk ke sesi penutup gitu ya, mungkin dari Mas Oka sebagai PIC ada pesan-kesan gitu ya, sama ada pesan buat teman-teman lainnya yang megang proker agenda di departemen masing-masing gitu. Ya, kesan-pesannya ya yang pasti kita dalam rancang Splash ini kita udah ngeluangin waktu banyak banget nih, ngeluangin waktu dalam pemilihan materi segala macamnya, dan ini merupakan suatu yang baru ya buat aku sendiri. Jadi ini merupakan suatu yang menyenangkan juga bagi bareng-bareng sama teman-teman humas ngerancangnya, dan itu seru sih. Itu juga karena kita sudah merancangnya, pasti kan kita punya ekspektasi yang tinggi nih buat acara yang kita sudah rancang. Jadi setelah acara selesai ada rasa kepuasan sendiri kalau misalkan acara ini tuh berhasil. Itu sih keseruannya, kesenangan dari aku sendiri sebagai selaku PIC-nya. Terus buat teman-teman buat yang lain nih, dalam menjalankan proker-prokernya masing-masing, mungkin kalian harus mendedikasikan diri kalian ya buat prokernya kalian sebaik mungkin, semaksimal mungkin, supaya harapan yang sudah diinginkan oleh kalian selaku PIC itu bisa tercapai. Jadi nggak setengah-setengah, jadi kan bisa lebih maksimal. Jadi jangan sampai kalian itu ada di tengah-tengah nih, nggak jelek ataupun nggak baik. Lebih bagusnya lagi kalian itu berada di paling atas, nggak baik. Jadi jangan sampai di area yang medium. Jadi bagusnya lagi kalian harus di angka yang paling atas. Mungkin gitu aja sih. Oke, kayaknya ini udah cukup ya sesi perbincangan di podcast kali ini sama Mas Oka. Terima kasih buat Mas Oka karena udah ngeluangin waktunya di podcast kali ini ya. Terus buat teman-teman lainnya, benar kata Mas Oka, di departemen masing-masing harus semangat buat ngerjain proker agendanya. Segitu dulu ya podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. See you di podcast selanjutnya.